سألوني الناس عنك يا حبيبي Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ketemu lagi dengan Indah Wirbaria, masih di channel Indah Wirbaria. Dan alhamdulillah hari ini cerah sekali cuacanya, dan semoga cerah juga hatinya teman-teman semuanya ya. Kali ini alhamdulillah Indah pengen sharing tentang bagaimana rasanya jadi mahasiswa bidik misi di UIN Jakarta. Nah, setelah sebelumnya Indah pernah sharing ke teman-teman semua tentang bagaimana perjalanan bisa dapat beasiswa ya di UIN Jakarta full sampai S1 sampai lulus, sampai wisuda malah ya. Sudah pernah Indah bahas, dan hari ini akan sedikit Indah ulas, kemudian akan kita jelasin sampai selesai wisuda gitu ya. Tapi tentunya waktunya nggak banyak, hanya 10 menit ke depan. Dan kita mulai dari cerita lulus masuk Fakultas Dirasat Islamiyah. Nah, setelah gagal nggak jadi berangkat ke Mesir, kemudian dapat telepon, dapat beasiswa di UIN Jakarta, jalurnya jalur langit. Ya, jadi kita udah tes sama Pak Ja'far ya, beliau adalah bidang kemahasiswaan. Kita dites surat Juz Amma pada saat itu, kemudian juga dites juga pengetahuan kita tentang umum, kemudian pengetahuan kita juga tentang keagamaan, dan termasuk latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga seperti apa, pemasukan orang tua, pengeluaran per bulan dan sebagainya, termasuk biaya listrik. Jadi pada saat itu juga kita diminta syarat-syarat SKTM, surat keterangan tidak mampu. Nah, karena pada saat itu kita dikategorikan termasuk kepada keluarga yang kategori keluarga harapan, maka dari desa dan dari kelurahan mau memberikan rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah itu masuk dan dinyatakan lulus, masuk jadi mahasiswa bidik misi. Seminggu kemudian bawa barang dan kita tinggal di asrama. Jadi untuk anak-anak bidik misi, kebetulan Indah pada saat itu tahun 2011 masuknya, kita langsung tinggal di Ma'had ya, di Ma'had Al-Jami'ah. Tapi kalau untuk putrinya biasa kita sebut asrama putri ya, asrama putri. Kalau untuk laki-laki Ma'had Ali. Namanya belum berubah jadi yang sekarang ya. Kalau sekarang jadi Ma'had Syarifah Mudaim. Untuk laki-laki Ma'had Al-Jami'ah, mohon maaf saya lupa lagi nanti ya. Kemudian di kalau kedokteran Ma'had Syarifah Khadijah seperti itu. So pada saat itu kita masih nyebutnya asrama putri ya, asrama putri reguler. Kalau kedokteran asrama putri kedokteran. Nah, ini tinggal di sana, bawa koper, bawa baju-baju dan sebagainya, dapat kamar di lantai 3. Dan di lantai 3 itu ruangannya dia belum bisa kasih gambaran karena foto-fotonya udah hilang juga. Di lantai 3 itu di Indah kalau nggak salah di kamar 302. Nah, di kamar 302 itu terdiri dari 4 orang. Temanku namanya Pujas, kemudian dari Bekasi ada Oyah, Mas Royah dari Cirebon, kemudian ada Ulfa Maswal dari Sukabumi, dan Indah dari Garut. Nah, empat-empatnya alhamdulillah sudah menikah semua. Kita belum reunian nih, dan belum tahu juga kabarnya teman-teman gimana. Tapi alhamdulillah beberapa media sosial mereka masih bisa diakses, dan alhamdulillah bahagia sakinah mawaddah warahmah dengan pasangannya. So setelah itu di kamar 302 selama 1 tahun ya, kita sering mengikuti kalau anak-anak bidik misi itu alhamdulillah kita merasa bahagia sekali. Kenapa? Karena diberikan pendalaman materi-materi, termasuk tentang bagaimana keuinan, kenegaraan ya, Islam dan negara, kemudian juga tentang keterampilan seni dan sebagainya. Itu kita diberikan materi-materi tambahan seperti itu. Jadi bukan hanya di kuliahan, tapi kita diberikan juga materi-materi tambahan berupa kuliah umum yang diadakan setiap 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali di auditorium Profesor Dr. Harun Nasution. Nah, setelah itu atau selain itu juga
pada subuh kita sering kajian ya, mengaji dengan Pak Utop, kemudian Profesor Hadi Hidayat, pelajaran balagoh ya, balagoh, kemudian kalau Pak Utop hadis gitu ya, termasuk tentang cerita-cerita bagaimana beliau dulu di luar negeri. Kemudian juga ada mata pelajaran yang kita pelajari di maghrib, ba'da isya. Kadang ba'da maghrib juga ada bahasa Arab, fikih, kemudian bahasa Inggris, hadis dan Al-Quran ya. Kita pelajari hal itu semua di Mahat sampai berjalan 1 tahun. Kemudian di tahun berikutnya alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk tinggal lagi di sana. Dan mata kuliahnya sama juga, penerapan di kuliah umumnya sama juga. Kita bisa bertemu dengan profesor dan dekan seluruh fakultas di UIN Jakarta. Dan senang banget dapat ilmu dari beliau-beliau. Ada yang pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, dan termasuk pengalaman bagaimana beliau ketika hidup ya dari kampung sampai bisa sukses sekarang seperti itu. Dan alhamdulillah pokoknya kita jadi mahasiswi bidik misi merasa mendapatkan keutamaan ya di UIN Jakarta itu. Kemudian setelah 2 tahun berjalan kita keluar dan kita wisuda, dapat wisuda Mahat. Tunggu sebentar ya. Nah ini dia, ada medali ya. Alhamdulillah dulu memang ditakdirkan menjadi ini ya santri terbaik ceritanya gitu ya, di UIN Jakarta. Tuh seneng banget ini dapat ini gitu ya, dari UIN Jakarta, dari Mahat UIN Jakarta. Dan tadi lupa lagi, sorry. 2 tahun berjalan, jadi kita udah selesai, udah keluar tuh ceritanya, udah dapat wisuda, udah dapat sertifikat juga, kita udah dari Mahat. Nah tahun berikutnya kita harus cari kosan, otomatis uang juga kita harus mengeluarkan uang untuk bayar kosan, kayak gitulah. Kadang juga nggak makan dan sebagainya gitu kan. Dan aku pernah cerita bahwa saat orang lain itu mendapatkan uang bidik misi sekitar 3.600.000-an, di antara mereka ada yang menggunakan untuk makan, ada yang digunakan untuk beli gadget baru, beli buku-buku, beli dan sebagainya. Kalau Indah, sebagian Indah putar untuk bisnis, sebagiannya lagi Indah gunakan untuk makan, dan sebagiannya lagi Indah gunakan dan Indah tabung untuk bayar kuliah double degree. Nah itulah, jadi kadang kita juga nggak makan juga. Nah setelah itu pokoknya bener-bener deh ada masa-masa dimana lagi kuliah tuh kadang nggak makan, kadang numpang makan di orang, kadang minjem juga dan sebagainya ya. Ya pokoknya itu hal yang sangat tidak akan pernah kita lupakan masa-masa jadi mahasiswi. Dan pada saat itu ada pemilihan mahasiswi bidik misi duta mahasiswa bidik misi. Dan alhamdulillah pada waktu itu kepilih juga jadi ambasadornya bidik misi. Dan pernah ada pertemuan bidik misi se-Indonesia, alhamdulillah. Kemudian juga jadi moderatornya Prof. Ayang Utriza Yakin. Dan banyak deh pokoknya pengalaman-pengalaman selama jadi mahasiswa bidik misi. Kemudian dapat degree juga. Dan itu ya satu hal yang patut Indah syukuri, dan itu mengantarkan posisi Indah ke titik yang ada sekarang. So buat teman-teman yang punya nasib sama seperti Indah menjadi mahasiswa bidik misi, jangan pernah malu, jangan pernah merasa hina karena kita dianggap keluarga yang harapan, tapi justru memang jadikan itu doa, kita menjadi keluarga harapan bagi bangsa, harapan bagi umat, bisa memajukan keluarga, bisa memajukan kampus, bisa memajukan negara dan bangsa dan agama ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. So setelah itu alhamdulillah lulus, dan lulus pun kita wisuda dibiayai oleh kampus dan oleh bidik misi sampai akhirnya lulus seperti itu ya. Pokoknya alhamdulillah dapat uang dari bidik misi. Jangan kalian gunakan untuk berfoya-foya, bermewah-mewah, tapi gunakan hal itu untuk investasi dari dari leher ke atas ya. So itu saja teman-teman semuanya sharing kali ini, karena ada agenda lain. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.